Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi di podcast kita, podcast Let Me Tell You. Bersama saya Najwa Nabila. Kali ini kita akan membahas seputar melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Dan kali ini saya ditemani oleh siswi yang akan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Halo, perkenalkan nama saya Clara, saya dari siswi SMK Negeri Pembangkat yang akan segera melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Kamu yakin nih ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi? Insya Allah sih, yakin. Nah, menurut kamu apa aja sih manfaat siswa SMK yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi? Sebagaimana yang kita ketahui, lulusan SMK dari semua jurusan bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, baik itu program diploma maupun sarjana. Menurut saya sih banyak manfaat yang didapatkan, seperti memperdalam ilmu, pengetahuan, dan keterampilan mereka yang sesuai yang dipilihnya, sehingga ia dapat menjadi lebih ahli dan kompeten di pekerjaannya. Lalu yang kedua, ia dapat memperluas jaringan pertemanan. Karena orang-orang yang dikenal di dunia perkuliahan itu dapat menjadi lebih ahli di kedepannya. Lalu bagaimana siswa SMK dapat secara efektif menyeimbangkan pekerjaan dan sekolah sambil mengejar untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi? Menurut saya yang pertama membuat jadwal per hari yang mencakup waktu belajar dan bekerja. Tetapi jangan lupa untuk memasukkan waktu istirahat dan waktu luang kamu untuk mengikuti kegiatan yang kamu senangi. Lalu yang kedua, prioritaskan keinginanmu. Ingat, keinginanmu ialah berapat berkuliah di universitas yang kamu inginkan. Jika kamu sempat berpikiran untuk menyerah, ingatlah keinginanmu yang sudah membuatmu sudah melangkah sejauh ini. Yang ketiga, gunakan time management, yaitu teknik Pomodoro. Seperti 25 menit untuk belajar dan 5 menit untuk istirahat, agar kamu tetap fokus dan tidak kelelahan. Lalu yang keempat, jaga kesehatan, atur pola tidur, makan, dan luangkan waktu untuk olahraga. Yang kelima, tetaplah untuk me time, karena me time sangat penting untuk dirimu sendiri agar kamu tidak terlalu memikirkan hal-hal yang membebani pikiranmu. Menurut kamu, sumber daya dan sistem pendukung apa yang tersedia bagi siswa yang sedang melakukan transisi ke perguruan tinggi? Menurut saya lebih ke memperdalam basic skill sesuai dengan jurusan yang dipilihnya. Lalu yang kedua, memberikan motivasi agar siswa lebih memperkuat minatnya untuk masuk ke perguruan tinggi. Lalu memberikan berbagai informasi seputar beasiswa kepada siswa yang berprestasi, lalu kepada siswa yang kurang mampu secara ekonomi agar tidak menjadi hambatan untuknya memasuki perguruan tinggi. Bagaimana sih siswa SMK dapat menavigasi proses penerimaan dan pilihan bantuan keuangan untuk kuliah? Sebenarnya sih untuk beasiswa ini ada macam-macam ya, seperti beasiswa BCA Finance, beasiswa bidik misi, kuliah, dan masih banyak lagi beasiswa lainnya. Tapi beasiswa ini ada macam-macam jenisnya, seperti beasiswa penuh yang mencakup biaya kuliah, biaya ujian, biaya mata kuliah, dan biaya hidup. Lalu ada beasiswa sebagian yang mencakup 50% dibayar oleh pemerintah, sedangkan 50%-nya dibayar sendiri. Lalu ada beasiswa hibah, yaitu seperti KIP yang cair pada satu semester. Ada nggak sih kesalahpahaman umum mengenai siswa SMK yang melanjutkan ke perguruan tinggi? Nah, ini nih banyak banget yang bilang kalau jurusan SMK pasti langsung kerja. Padahal lulusan SMK dari semua jurusan itu bisa banget untuk kuliah dalam program diploma maupun sarjana. Dan banyak banget yang bilang kalau mau kuliah apakah harus ngambil jurusan sesuai dengan SMK. Padahal SMK bisa ke lintas jurusan, tetapi banyak pertanggungjawaban atau yang harus ditanggungjawabkan untuk kita tetap konsisten dalam jurusan tersebut. Dan jurusan lintas ini lebih cocok ke orang yang merasa tidak cocok pada saat di bangku SMK. Bagaimana perguruan tinggi atau universitas dapat mendukung kebutuhan atau tujuan unik dari siswa SMK dengan lebih baik? Melakukan kolaborasi dalam penelitian atau proyek yang dilakukan secara bersama oleh perguruan tinggi dan siswa SMK agar dapat menambah keterampilan siswa SMK.
Lalu mengadakan workshop yang dilakukan oleh dosen tamu yang diadakan selama 1 semester yang bisa dilakukan secara 2 sampai 3 kali agar menambah ilmu pengetahuan siswa SMK. Nah, menurut kamu bidang dan industri apa saja yang dapat dimasuki oleh siswa SMK dengan gelar sarjana? Sebenarnya sih ada banyak tergantung jurusan apa yang kamu pilih. Misalnya nih, kamu milih jurusan DKV. Kamu bisa aja menjadi web designer, desain grafis, sama animator, dan masih banyak industri lainnya yang cocok dengan DKV. Nah, siswa SMK kan ada pengalaman magang ya. Ya. Bagaimana sih siswa SMK dapat memanfaatkan pengalaman dan keterampilan mereka di lingkungan perguruan tinggi? Nah, untungnya bagi lulusan SMK ialah pada saat ia duduk di bangku SMK, ia sudah diberikan ilmu oleh gurunya pada saat di lapangan, sehingga pada saat di dunia kuliah, ia dapat mudah beradaptasi dengan pelajarannya. Bagaimana cara siswa SMK memaksimalkan pengalaman kuliahnya dan mempersiapkan diri untuk sukses dalam karirnya? Tentu saja pada saat memasuki dunia perkuliahan, kita harus lebih aktif dalam kegiatan praktek atau turun langsung ke lapangan, agar pada saat kita bekerja, kita dapat mudah beradaptasi terhadap pekerjaan tersebut. Lalu, kita dapat mempererat koneksi pertemanan, agar pada saat kita turun pada kerja, yaitu kita dapat lebih friendly terhadap teman-teman di kantor. Aja sih tantangan umum untuk siswa SMK ketika melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Menurut saya sih lebih ke metode pembelajaran karena mahasiswa lebih ke berpikiran abstrak, sedangkan siswa menengah lebih ke berpikiran konkret. Lalu susahnya beradaptasi terhadap lingkungan baru, serta persaingan ketat akademis karena setiap orang tuh beda-beda ya, tiap skill dan pemahamannya. Lalu kesulitan dalam menyusun waktu untuk pembelajaran serta mengatur pola stres kita karena mahasiswa itu banyak tugasnya dibandingkan dengan siswa menengah. Menurut kamu secara pribadi, seberapa pentingkah membimbing dan bimbingan bagi siswa-siswa yang mempertimbangkan pendidikan lanjutan di perguruan tinggi? Menurut saya sih penting karena satu, peningkatan diri seperti memahami minat, bakat, dan tujuan karir. Yang kedua, memberikan informasi seputar studi yang dipilih, lalu peluang karir pada bidang studinya. Lalu yang ketiga ialah mempersiapkan diri pada saat manajemen waktu, lalu menyusun CV, serta memperluas komunikasi. Dengan bimbingan yang tepat, siswa akan lebih siap dalam menghadapi peluang karir dan perguruan tinggi. Nasihat apa yang kamu miliki untuk siswa SMK yang mempertimbangkan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi? Yaitu kenali minat dan bakat, luangkan waktu untuk memahami atau mencari yang benar-benar kamu minati, sehingga itu bisa menjadi peluang kamu untuk menuju karir. Ingat, ini sangat penting untuk memahami kamu pada saat kamu memilih pekerjaan. Oke, ayolah, nggak usah bingung setelah lulus sekolah SMK ingin melanjutkan ke perguruan tinggi atau langsung terjun ke dunia kerja. Karena pilihan yang kamu pilih berpengaruh ke karirmu di masa depan. Usai sudah pembahasan kita mengenai melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.